Selamat datang di dalam rumah Tuhan, selamat hari Sabat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Welcome to the house of the Lord and happy Sabbath to all of us. Saudara yang firman Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan daripada perang Harmagedon. We are going to continue the discussion about the Armageddon War. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. In the name of Lord Jesus, I deliver a sermon. Ya, ada seorang jenderal, pada saat itu dia memimpin sebuah penyerangan ke dalam sebuah pulau, saudara. There was one general who made the preparation to attack an island. Ketika dia sampai dalam pulau tersebut, dia memberikan satu perintah yang sangat sulit untuk bisa dimengerti oleh prajuritnya. When he arrived at the island, he made an order that his soldiers were very difficult to understand. Dia memberikan sebuah perintah bahwa kapal-kapal yang dia tumpangi bersama dengan prajuritnya tolong dibakar semuanya. He told his soldiers to burn all the ships that they used to arrive at the land. Prajuritnya berkata, bila kita membakar kapal-kapal ini, jenderal, kita tidak akan bisa pulang kembali. And the soldiers told him, if we burn all the ships, we will never be able to return. Ya, tetapi jenderal itu berkata, bakarlah semuanya. But the general insisted, we should burn all the ships. Kita akan berperang. We are going to war. Hanya dua kemungkinan. There are only two options. Kita perang dengan kemenangan, We will win the battle, atau kita perang dan kita kalah. or we fight the battle and we lost. Tidak ada kesempatan untuk bisa pulang kembali ke tempat kita. There is no chance for us to return to our original place. Tidak ada kesempatan untuk menyerah, tidak ada kesempatan untuk kembali melihat ke belakang. There is no chance for us to look back and to return. Ya, saudara, demikianlah pula dengan peperangan rohani, saudara. It is the same as spiritual war. Peperangan rohani hanya dua kemungkinan. For the spiritual war, we only have two options. Yang pertama menang. The first is to have victory, Kita bisa merebut hidup yang kekal. and we will get the eternal life. Dan itulah sebuah harapan kita, tujuan kita sampai sekarang kita bergiat di dalam Tuhan. And this is our ultimate goal to worship the Lord. Tetapi kemungkinan yang kedua, saudara, But the second option, adalah kalah dan binasa. for us to fail and to be destroyed. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. There is no third options. Saya tidak mau ikut berperang, saya mau menyerah saja. We cannot say that I just want to give up. I don't want to fight the battle. Ya saudara ya, tentu ketika kita mengambil pilihan yang ketiga itu, maka kita sesungguhnya akan menuju kepada kebinasaan dan tidak selamat. If we take that third option, actually we already lost and we will lose our salvation. Nah pada hari ini saudara, tahun 2024 sesungguhnya peperangan rohani akan terus kita hadapi. Actually, including this year in 2024, we will still continue our spiritual battle. Dan mungkin peperangan ini akan semakin besar dibandingkan tahun 2023. And actually even the war might be bigger than the one that we had last year. Kita nggak perlu berfokus kepada dunia peperangan lahiriah jasmani yang terjadi dalam dunia ini. We should not turn our eyes to the physical wars that we experience now in many parts of the world. Karena itu sudah ditentukan oleh Tuhan, pasti akan terjadi dalam dunia dan dunia ini akan hancur, saudara. Because those things have been prophesied and this world will be destroyed at the end. Tetapi yang paling penting, saudara, sama seperti Daniel, dia berfokus kepada kerohanian dia. Dia tidak berfokus kepada pergantian raja, siapa yang bertata dalam kerajaan di dalam dunia ini. But the most important thing is to focus on ourselves. Just like Daniel, he didn't focus on who actually ruled the kingdom at that time, but he just focused on himself. Mau Babel, Nebukadnezar, mau media Persia, siapapun tidak peduli. Yang paling penting adalah iman kita tetap bisa terjaga. Whether it is King Nebuchadnezzar from the Babylon or the Medes and the Persian rule the country, it doesn't matter for him.
Ya, kita juga tidak peduli siapapun presiden kita. Yang paling penting pada hari ini adalah bagaimana peperangan rohani ini akan kita menangkan, kita perjuangkan demi keselamatan kita. So it is the same for us, no matter who will be the next president. The most important thing for us is to win the spiritual war. Nah, saudara, Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang 3 senjata si jahat, si iblis untuk bisa menyerang kita. And last Saturday we have discussed about the 3 types of weapons that the devil used to attack us. Yang pertama adalah mulut naga, saudara. The first is the mouth of the dragon. Ya, ini adalah sebuah pemikiran dunia, arus dunia yang akan terus menggerus iman kita, mengaburkan daripada pandangan iman kita. So it means about the teachings of this world, the streams of this world that can actually confuse our faith. Sehingga tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya bersifat relatif. So there will be no absolute truth. Everything is relative. Ya, relatif, tergantung, tidak ada kebenaran yang sesungguhnya. So everything is relative, there is no absolute truth. Nah, yang kedua adalah mulut binatang, saudara. The second is the mouth of the creature. Ya, di mana sesungguhnya ini adalah sebuah kuasa negara, kuasa politik, karena si jahat memberikan kuasa itu kepada negara-negara. And it refers to the political power where the devil actually gives power to these political authorities. Dan bukan hanya diberikan kekuasaan itu, setan pun bekerja untuk mengontrol segala sesuatunya. And also the devil actually is controlling everything in this world. Ya, sehingga tidak mudah kita untuk bisa memberitakan Injil, tidak mudah kita untuk bisa menyatakan iman kebenaran kita kepada orang-orang di luar sana. So it is not easy for us to evangelize, to spread the gospel to the people of this world. Nah, dan yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Ini juga tidak kalah hebatnya, saudara. And the third one, which is the most, the scariest, Ini adalah mulut nabi palsu. which is the mouth of the false prophets. Nah, ini adalah artinya penyesatan agama, saudara. And it refers to the deviated religions. Binatang pertama keluar dari laut. The first animal rises from the sea. Ya, itu adalah kuasa politik ya. Seperti lautan, politik itu tidak akan pernah stabil, saudara. This represents the political power, just like the sea, the waves of the sea, that has never been stable. Ya, sedangkan binatang yang kedua adalah dari bumi. And the second animal arises out of the earth, Ini adalah sesuatu yang stabil, ini dari dalam, saudara. and it represents something from within, from inside. Ya, bertanduk 2 sama seperti anak domba. And it has 2 horns, just like Anak domba. the lamb. Ya. Nah, artinya sesungguhnya dia adalah nabi palsu, tapi dia seperti anak domba, kelihatan seperti umat Tuhan di dalam gereja. So it represents the false prophets. From outside, they look like the lamb, but actually inside they are not. Nah, dan yang paling mengerikan lagi adalah dia berbicara seperti seekor naga, saudara. And the scariest thing is he talks like a dragon. Nah, saudara, kemarin kita sudah membahasnya, kita perlu berhati-hati. Sesungguhnya saya, para diaken, para penatua, guru agama, seluruh aktivis jemaat, kita bisa menjadi nabi palsu, saudara. So that's why we need to be watchful, including the preachers, the deacons, the elders, and all the church activists. Actually, they can become the false prophets. Sama seperti nubuatan Nabi kitab Daniel, dikatakan bahwa pembinasa keji bisa berdiri di tempat kudus Tuhan. So just like in the book of Daniel, actually the destroyer can stand at the altar of the Lord. Kita ketahui para hamba Tuhan kita yang telah dipecat, saudara, sesungguhnya janganlah kita akhirnya karena hubungan relasi yang dekat, kita tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Ya, saudara ya. So just like in our relations with those who have been actually cast out from the church, we need to be careful when we interact with them. Sama seperti saya, saudara ya. Bila saya akhirnya suatu hari bisa menjadi nabi palsu dan saya tidak berjaga-jaga dengan baik, saudara, bukan karena hubungan saya dekat dengan jemaat, maka Bapak Ibu harus mendengar suara saya. So for example, if one day I become a false prophet, and because of our good relations, it doesn't mean that you should follow me. Keluar dari gereja,
Karena gereja ini tidak ada kebenaran, ikut saya. Jangan pernah mau mendengarkan suara yang seperti itu. So if I say there's no longer truth in the church, so I will leave this church, you should never listen to this kind of words. Saudara, dengarlah suara Tuhan, dengarlah Alkitab, dengarlah kebenaran itu. Bukan dengar suara manusia atau suara daripada yang bertentangan dengan firman Tuhan. You should listen only to the voice of the Lord, to the Bible, and not to listen to the voice of man. Ya, kemarin kita sudah mendengar kesaksian bahwa ada seorang pemuda, dia begitu sangat menderita sekali karena seorang pengerja telah menjadi nabi palsu mengajak dia keluar daripada gereja Tuhan. So we heard one testimony about one youth who actually one of the preacher asked him to follow him, the one that already casted out from the church. Ya. Dan And he was thrown down. ketika kita memisahkan diri daripada gereja Tuhan, walaupun kita ada Roh Kudus, kita masih bisa berbahasa roh dan kita memisahkan diri, saudara, sesungguhnya kita bukanlah bagian daripada pokok anggur. Kita menjadi nabi palsu. So if we have started to leave the church, although we still have the Holy Spirit, but actually that's the beginning for us to become a false prophet. Ya, itu mulanya, saudara. Nanti Roh Kudus akan meninggalkan kita lama-lama. Gradually, the Holy Spirit will leave us. Ya, ketika kita memisahkan diri, kita tidak di dalam pokok anggur yang benar. If we start to leave, to depart from the church, and we depart from the true vine. Nah, dan juga ini juga berbicara tentang antikristus. And it also talks about the Antichrist. Nah, antikristus ini di mana dia datang dari luar. And this Antichrist comes from outside. Karena dalam kitab Wahyu pasal 13, binatang ini bisa melakukan tanda heran. Because in the Revelation chapter 13, it says that the creature can do miracles as well. Dan si jahat mengontrolnya. And the devil is behind it. Nah, saudara, sebenarnya nabi palsu datang dari dalam, antikristus datang dari luar. So the false prophets come from within, but the Antichrist comes from outside. Dan sebenarnya mau nabi palsu, antikristus, sesungguhnya dia adalah alat yang iblis pakai. So no matter it's the beast or the false prophets, it's actually the tools, the instrument that the devil use. Ya, saudara ya. Makanya tidak heran kalau kita lihat beberapa pecah-pecahan daripada gereja Yesus Sejati yang ada di Malaysia, di Korea, dimanapun gitu ya, belahan negara, sesungguhnya pekerjaan si jahat begitu luar biasa. So if we see the deviated church in Malaysia or in Korea, we see how the devil works in them. Nah, tapi pada sore hari ini saudara, kita akan berfokus kepada apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terus menyempurnakan kerohanian dan kita bisa memenangkan peperangan Harmageddon ini. But today we are going to focus what we can do to grow our spiritual life, to be able to win the battle. Ya, mari bersama-sama kita akan membuka dalam kitab 2 Korintus. Let's turn to 2 Corinthians. Kita lihat 2 Korintus pasal 10, saudara, ayat 3 sampai 6. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 until 6. Sebelum kita melihat hal bagian yang pertama, kita buka dulu 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ketiga saya bacakan, ayat yang keempat Bapak Ibu bacakan bergantian. So we read alternatively. So the preacher will read verse 3 and we read verse 4. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. 4 Bapak Ibu. 4. The weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. 6. And being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Kita bisa lihat, saudara, dalam peperangan rohani bukan dengan menggunakan senjata duniawi kita bisa menang. So in spiritual war, we do not use the physical instruments.
Ya, bukan karena kekuatan kita lah, kehebatan kita lah, pengetahuan kita lah, kita bisa memenangkan pertandingan atau peperangan rohani ini. So it is not with our knowledge or our strength that we can win the spiritual war. Karena kita tidak berjuang secara duniawi, Because we do not fight according to the flesh. tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah lah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. But only the weapons that empowered by God can actually pull down the strongholds. Nah, mari bersama-sama kita akan lihat dalam kitab Wahyu, saudara. Let us turn to book of Revelation. Karena yang pertama, serangan pertama ini adalah mulut naga, saudara. Mulut naga ini, kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 12. The first attack is the mouth of the dragon in chapter 12. Nah, bagaimana Tuhan memberikan solusi ketika kita menghadapi satu serangan daripada mulut naga ini? So how does God tell us to deal with this mouth of the dragon? Kita lihat bersama-sama Wahyu pasal 12 ayat yang ke-15 dan 16. So Revelation chapter 12 verse 15. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-15 sampai 16. 15 to 16. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, saudara, bagian yang pertama, senjata apa supaya kita bisa menang? So what is the first weapon for us to win? Yang pertama adalah bumi yang menolong. It tells here that the earth will help. Ya, bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. So the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of its mouth. Yang menjadi pertanyaan buat kita pada hari ini, bumi ini apa, saudara? So the question for us, what is earth? Apa bumi ini yang bisa menolong kita? What is the earth that can help us? Yang pertama, bumi ini berbicara yang diciptakan oleh Tuhan. So the earth represents the earth that has been created by God. Bumi adalah tempat di mana Tuhan menciptakan bumi ini. The earth is the place where God creates the world that we live in. Ya, dan apa yang diciptakan oleh Tuhan sesungguhnya sangat baik, saudara. So God's creation is actually wonderful. Tetapi karena dosa, ya, karena pekerjaan si jahat, dunia ini sesungguhnya telah berdosa dan diserahkan kepada si jahat. And because of sin, so the world has been handed over to the devil. Nah, kalau kita lihat, saudara, dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. So if we look at John chapter 1, Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. John chapter 1 verse 10 until 11. Kita bisa lihat, saudara, ya, ini suatu hal yang sangat baik sesungguhnya, suatu hal yang sangat indah sekali. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. So actually the Lord Jesus has come into this world supaya orang-orang bisa mengenal Dia. Dia adalah juru selamat. so that people can know him as the Savior. Tetapi dunia tidak mengenalnya, dunia tidak bisa menerimanya, saudara. But the world did not know him and did not receive him, Karena dunia telah diberikan kepada kuasa jahat. because the world has been given to the devil. Tetapi Tuhan akan datang untuk milik kepunyaannya. But the Lord will come back to his own. Nah, di manakah tempat wujud Tuhan? Di mana Tuhan akan menunjukkan diri Dia demi milik kepunyaannya. So where is the place that God can return to his own? Supaya milik kepunyaannya bisa menerima Dia. Dan itulah tempat wujud Tuhan di mana Tuhan datang ke dalam dunia ini. So his own can know him, can recognize him and receive him. Tidak lain adalah di dalam gereja, saudara. It is only in the church. Ketika kita berada dalam gereja, When we are in the church, ini adalah kemah kediaman Tuhan. this is the tent where God dwells. Ini adalah kota yang dikasihinya. This is the beloved city. Ini adalah tempat wujud Tuhan dan milik kepunyaannya berada di sini, saudara. This is the manifestation of God, and this is the place where his own is. Nah, saudara yang sekalian Tuhan,
So, beloved brothers and sisters, Ketika kita tinggal di dalam dunia, when we live on this world, mulut naga itu begitu luar biasa mempengaruhi daripada pemikiran kita, mempengaruhi daripada tingkah laku kita, karakter kita. so the mouth of the dragon will influence our way of thinking and the way we conduct things. Tetapi kita harus tetap berada di dalam gereja Tuhan. But we should dwell in His church. Kenapa kita harus tetap berada di dalam gereja Tuhan? Why we should stay within the church? Karena inilah pertama bumi yang diciptakan oleh Tuhan, tempat yang sangat baik di mana Tuhan menunjukkan wujud Dia, milik kepunyaannya. Because this is the place that God creates to have His own, where He manifests Himself. Tuhan berkata-kata tentang firman-Nya, kebenarannya di dalam gereja ini, saudara. And God tells about His truth in His church. Sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. So to simplify, to make it simple, Kalau kita tidak di dalam gereja ini, kita akan menganggap bahwa dunia itu sangat indah sekali. if we do not dwell in this church, we will say the world is so beautiful. Ya, pemikiran dunia begitu sangat menarik dan membuat kita akhirnya bisa mencapai keberhasilan dalam hidup ini. The teachings and the thinkings of the world will help us to reach success in this world. Ya, seperti contoh saudara ya, banyak quotes dunia ya. Tetaplah lapar, tetaplah merasa bodoh, supaya kita terus mengejar daripada apa yang menjadi ambisi kita. So the teachers of this world, the coaches will tell us to always feel hungry for the success of this world. Ya saudara ya, akhirnya kita nggak akan pernah berkata puas cukup untuk bisa mengejar yang namanya uang dan uang, saudara. So we will never be satisfied with money. So we will pursue money again, over and over and over again. Padahal sesungguhnya dunia ini akan berakhir, dunia ini akan hancur, saudara. But in fact, actually the world will end at one day. Ketika dunia berkata bahwa pernikahan sesama jenis itu dilegalkan, When the world tells us that homosexuals is legal, ketika dunia akhirnya menyatukan perkawinan sesama jenis ini dan akhirnya semuanya menjadi sebuah kebiasaan dan budaya, saudara. when the world recognize this homosexual and it becomes normal in our life, Siapa yang mengatakan bahwa itu salah dan berdosa? who will tell that this is actually wrong and sinful? Siapa akhirnya yang bisa berpikir bahwa itu suatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Who will be able to say that this is against the Lord's commandment? Ketika kita berada di dalam gereja ini, When we are in this church, ketika kita berada di dalam gereja ini, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. if we are in this church, we can differentiate between the truth and the wrong. Ketika kita berada di dalam gereja ini, kita akan melihat bahwa dunia ini adalah sementara, saudara. If we are in this church, we can tell that the world is temporary. Dan kita akan mengejar sesuatu hal yang tidak kelihatan dan bersifat kekal. And we will pursue the one that is eternal, that cannot be seen with our eyes. Kita coba lihat bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ketiga. Let's turn to Revelation chapter 17, verse 3. Wahyu pasal 17 ayat yang ketiga. Revelation chapter 17, verse 3. Dalam roh aku dibawa ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, saudara, Rasul Yohanes dibawa dalam roh. So Apostle John was carried in the Spirit, Dibawa kemana? Ke padang gurun. and he was brought into the wilderness. Untuk melihat apa, saudara? To see what? Melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. He saw a woman sitting on a scarlet beast. Saudara, kalau kita lihat di ayat 1 ayat 2, If we look at verse 1 and 2, Wahyu pasal 17 ayat 1 ayat 2, chapter 17, verse 1 and 2, orang-orang dunia melihat perempuan itu sangat cantik, saudara. the people of the world will see this beast as a beautiful creature. Sehingga raja-raja di bumi berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. And that's why the kings of the earth committed fornication with the beast, and the inhabitants of the earth are drunk with the wine of her fornication. Tetapi Yohanes melihat dari sisi yang berbeda. But Apostle John looked at from a different perspective, Karena dia dibawa oleh roh Tuhan. because he was carried away in the Spirit. Dan di padang gurun, saudara.
into the wilderness. Padang gurun adalah menggambarkan bagaimana hubungan yang begitu erat antara Allah dengan umat Israel. Mereka berjalan di padang gurun. The wilderness represents the close relations between God and His people, just like the Israelites walk in the wilderness. Sama seperti kita pada hari ini, bagaimana kita berjalan begitu erat bersama dengan Tuhan ketika kita berada dalam gereja, kita percaya kepada Tuhan. Just like us today, we walk with the Lord in the church. Ketika kita melihat perempuan yang tidak benar, When we see an adulterous woman, kita berada dalam gereja ini, kita melihat perempuan itu, kita berkata itu dosa. Saya tidak mau melakukan hubungan percabulan dengan dia dan perzinahan. if we see that kind of woman, we say to ourselves, we don't want to have any relations with that kind of woman. Ketika Bapak Ibu berada di dalam gereja, melihat dari sisi gereja ini. If we stay in this church and we look at from the perspective Tetapi of ketika the church, Bapak Ibu berada di luar sebagai seorang konglomerat, sebagai seorang pengusaha berhasil, sebagai seorang bos, but if we are outside, just like a successful businessman, aku akan membayar perempuan itu, aku akan melakukan hubungan percabulan itu. we might say that we will pay that kind of woman and we have sexual relations with that kind of woman. Saudara, bumi yang pertama ini adalah bumi yang diciptakan oleh Tuhan, bumi tempat wujud Tuhan, saudara. So the first earth that is created by God is the place where God has His own and creates and manifests Himself. Kita lihat bumi yang kedua, saudara. So what is the second earth? Bumi yang kedua ini apa, saudara? What is the second earth? Bumi yang kedua ini bermaksud adalah hati kita, saudara. It represents our heart. Ya, kalau kita lihat, saudara, di dalam diri kita adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Our heart is actually the temple of the Holy Spirit. Ketika kita mengisi hati kita, saudara ya, dengan firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. If we fill our heart with the words of God, sehingga kita memiliki konsep dan pemikiran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. so we have this concept according to the truth. Itu adalah satu tempat yang aman, tempat yang sangat penting sekali yang harus kita jaga, saudara. This is the safe place that we need to keep. Kalau kita lihat Daniel. Lihat Daniel. If we look at Daniel, Dalam pasal 1 kitab Daniel. in Daniel chapter 1, Daniel sesungguhnya kalau kita lihat dia bisa menjaga bumi hati dia. so Daniel can keep the quote unquote the earth which is his heart. Kalau kita lihat dunia ini begitu sangat luas. Dunia yang pertama adalah dunia yang luas, saudara. So the first earth is very vast. Sehingga kalau kita lihat Daniel yang pasal pertama, kita lihat di mana di ayat yang pertama itu terjadi sebuah pergantian raja. So if we look at Daniel chapter 1, there is a transition of the kings at that time. Ya, di mana pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. So in verse 1 we see that the reign of Joachim king of Judah was replaced by King Nebuchadnezzar of Babylon. Ini adalah dunia yang begitu sangat luas yang tidak bisa kita kendalikan, di luar daripada jangkauan kita. This is the world or the earth that we cannot control. It is beyond our control. Hari ini Israel, Hamas berperang, tidak dalam kontrol kita. Today, the war between Hamas and Israel, it is beyond our control. Bila China berperang dengan Taiwan, itu pun juga tidak dalam kontrol kita. Also, if China is fighting a war against Taiwan, it is also beyond our control. Tetapi dunia yang semakin kecil, yang lebih kecil tidak luas adalah dunia di sekitar kita. But the smaller earth the small world is the one that is surrounding us. Ya, itu adalah dunia dekat dengan kita, pergaulan yang dekat dengan kita, seperti Daniel bersama dengan pemuda-pemuda yang lain. It is the world surrounding us. It's just like Daniel and his friends, the interpersonal relations. Nah, tetapi yang Daniel kuatkan dan kendalikan adalah hati dia, saudara. But the one that Daniel can control is his heart. Hati dia adalah satu dunia yang kecil yang di dalam kontrol dia, hati dia di mana dia bisa menguasai diri dia. This is the small world that Daniel can control. Dia berkomitmen. And he has commitment Tidak akan mencemarkan dirinya dari makanan santapan raja. not to defile himself with the delicacies of the king. Walaupun mungkin
teman-teman Yahudi yang lain, mereka makan satapan raja, tetapi bagi dia akan mengontrol dunia dalam hati dia. Although maybe the other Jews they eat from the king's delicacies, but for him he restrained himself from taking the king's delicacies. Nah, pada hari ini saudara, apakah kita bersama-sama pada hari ini menjaga hati kita, mengontrol hati kita? Today, do we keep our heart clean? Kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Do we fill our heart with the words of God, with the grace of God? Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan apa? Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. In 1 Peter chapter 4 verse 7 it says, keep your heart so you can pray. Saudara, ketika kita berdoa, When we pray, mata kita tertutup. we close our eyes. Mata jasmani kita tertutup, saudara. Our physical eyes are closed, Tapi mata rohani kita terbuka untuk bisa melihat rencana Tuhan. but our spiritual eyes are open to see God's plan. Mata rohani kita terbuka untuk bisa melihat penyertaan Tuhan. Our spiritual eyes are open to see God's guidance in our life. Di tahun 2024 ini, di awal tahun, kita harus bisa menenangkan hati kita di dalam gereja ini. In the beginning of this year, we should be able to calm ourselves and in this church. Ya, hari Sabat diadakan untuk manusia supaya kita bisa menenangkan hati dan jiwa kita di hadapan Allah. Sabbath is made for men to be able to calm ourselves and to come to worship God. Penuhi hati kita dengan Roh Kudus Tuhan. Fill our hearts with the Holy Spirit. Ketika kita berdoa, saudara, When we pray, sesungguhnya kita mau memenuhi hati kita, mengontrol hati kita supaya kita benar-benar berkomunikasi dengan Tuhan. we want to fill our hearts and control our heart to be able to communicate with God. Ya, mari bersama-sama kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24. Let's turn to Acts chapter 24. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat Acts 16. chapter 24. Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Verse 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Paulus melatih diri dia untuk bisa memiliki hati yang tidak bercelah, hati nurani yang murni. So it's Apostle Paul said that he always strive to have a conscience without offense toward God and man. Ya, dia berusaha untuk bisa terus menjaga hati dia, saudara. So he is striving to be able to keep his heart. Karena dengan hati yang murni inilah dia akan bisa selamat, bagaikan bumi yang menolong dia. Because by having this pure conscience, it is the one that can save him, just like the earth that saved the woman. Ketika pemikiran arus dunia terus menyerang kita, kita bisa mengontrol hati dan pikiran kita. So when the teachings of the world try to influence us, we can control our heart. Ya, saudara ya. Ada pengerja yang pernah akhirnya bisa kebawa oleh pendeta kita yang telah dipecat. So there's one church worker that is being led astray by the casted Ya. preacher. Pendeta kita ini yang luar biasa ini, yang telah dipecat ini, saudara, punya pengaruh yang sangat besar. Dia bisa mempengaruhi pendeta-pendeta, diaken-diaken yang punya talenta. So this deviated preacher has quite a powerful control to be able to influence the other church workers. Ya, dia bisa mempengaruhi bukan hanya pendeta diaken biasa saja, tapi yang punya potensi-potensi yang luar biasa. And he could influence not only the preachers of this church, but also other people who have the power. Tetapi Tuhan sesungguhnya menolong dia. Tuhan menolong dia. But actually God helps him. Ya, Tuhan memberikan sebuah mimpi kepada dia ketika dia terus bersandar kepada Roh Kudus Tuhan. So God helps the church worker. So God gave him a dream to be able to stay in the truth. Ya, dan mimpinya itu dia melihat bahwa di dalam gereja ada peti mati. So in the vision he saw in the church there was a coffin. Ya, dan peti mati tersebut di dalamnya ada pendeta itu, saudara. And inside the coffin there is this deviated preacher. Ya, pendeta yang sudah mati rohaninya.
yang telah dipecat oleh gereja. the one that already spiritually died. Setelah dia melihat itu, saudara, sesungguhnya dia berbalik, dia kembali kepada gereja sejati dan dia percaya So when he saw this vision, he returned to the true church. bahwa ini adalah kebenaran yang absolut. So this is the absolute Dan truth. dia minta ampun kepada Tuhan, dia bertobat kepada Tuhan. And he asked for forgiveness from God. Saudara, perlu ada kuasa daripada Tuhan Roh Kudus yang menerangi hati dia. So the Holy Spirit actually enlightened his heart. Nah, pada hari ini juga sama, saudara. Peperangan kita sesungguhnya bukanlah perkara yang mudah. Kita perlu kuasa daripada Tuhan. So today it is the same for us. We need the strength from the Holy Spirit. Kita lihat yang kedua. The second point, Wahyu pasal 13. Revelation chapter 13. Wahyu pasal 13, kita lihat ayat yang ke-10. Revelation chapter 13 verse 10. Kita lihat ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut, kuasa politik. So this is the beast from the sea, which represents the political authorities. Ya, di mana mereka akan menganiaya kita, mereka akan menindas kita. So they will persecute us. Nah, bagaimana kita menyikapinya? How should we deal with these authorities? Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Revelation chapter 13 verse 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini, yang penting saudara, adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, saudara, yang kedua, kita perlu memiliki sebuah iman dari Tuhan. So it says here we need the patience and the faith. So the first one is the faith. Ya, ketika kita punya iman, maka kita akan belajar untuk bisa tabah, sabar, tekun, saudara ya. If we have the faith, we can have the patience. Sama seperti dalam kitab Yakobus, ketika iman itu muncul, maka akan muncul ketekunan, saudara. So just like in the book of James, if we have faith, we have perseverance. Nah, kalau kita lihat, pada saat kita menghadapi binatang yang keluar dari dalam laut ini, kita perlu iman daripada Tuhan. So we can see here to deal with, to fight against the beast from the sea, we need to have faith. Ya, ketika negara akan memberikan sebuah peraturan yang membuat iman kita terjepit, kerohanian kita terjepit, saudara, kita harus tetap beriman. When the government issues certain regulation that can put pressure on our faith, we can hold on to the faith. Nah, saudara, kalau kita lihat, kenapa harus seperti ini? So why we should do like this? Ya, kita lihat di dalam kitab Wahyu digambarkan ada 3 pakaian yang perlu kita kenakan. In the book of Revelation, there are 3 types of garments that we need to wear. Ya, 3 pakaian ini harus kita kenakan supaya nanti akhirnya kita diselamatkan. So these 3 garments we need to wear to be able to be saved. Yang pertama adalah pakaian himation, saudara. Himation. Pakaian himation, pakaian pada saat kita dibaptis. The first one is the garment that we wear after we are baptized. Kita lihat Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Let's turn to Revelation chapter 16, verse 15. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Revelation chapter 16, verse 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, pakaian ini dalam bahasa Yunani adalah himation, saudara. So garment in the verse 15 in Greek is himation. Nah, artinya adalah pakaian di mana ketika kita percaya punya iman, dibaptis di dalam Tuhan, kita dikenakan pakaian ini. This garment represents if we have faith, then we are baptized, we receive this garment. Ya, pada hari ini kalau kita belum dibaptis, saudara, maka sesungguhnya kita harus menguatkan iman kita agar kita bisa menerima anugerah keselamatan Tuhan. So today, if we have not received the baptism, we need to strengthen our faith to receive this baptism. Minta kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kepada saya supaya saya bisa dengan rendah hati memberi diri saya dibaptis dan bertobat. We inquire of the Lord to give us the humility to be able to be baptized. Nah, pakaian yang kedua ini, saudara, ini pakaian yang juga perlu kita kenakan. And the second garment.
Wahyu pasal 6 ayat 11. Revelation chapter 6 verse 11. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-11. Revelation chapter 6 verse 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Pakaian di sini adalah pakaian stole, saudara, dalam bahasa Yunaninya. So the white robe, the garment here in Greek is stole. Pakaian ini adalah pakaian di mana mereka harus bertahan dalam sebuah penganiayaan. So the garment here represents that we have to persevere in persecution. Ketika mereka bertahan dalam penganiayaan, mereka akan dikenakan pakaian ini, saudara, yaitu sehelai jubah putih. So if they persevere in persecution, they will be given a white robe. Ya, tentu ini penganiayaan yang terjadi di akhir zaman. So it talks about the persecution in the end time. Ya, adalah meterai kelima, saudara ya. So this is the fifth seal. Ya, jadi kita akan menuju kepada meterai yang kelima ini. So we are going to arrive at this fifth seal. Ketika kita bertahan, ketika kita sabar, ketika kita tetap menunjukkan iman kita, maka Tuhan akan mengenakan pakaian stole ini kepada kita. So if we stay through, we stay through and we stay there, then we will receive this white robe. Nah, saudara, dan ini pakaian yang terakhir. And the third garment. Ya, ketika kita sudah punya iman dibaptis, kita sudah punya iman untuk bertahan dalam penganiayaan. If we have received the baptism and we persevere in the persecution. Kita lihat Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Revelation chapter 19 verse 8. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Revelation chapter 19 verse 8. Ini adalah pakaian kemenangan bagi para pengikut Tuhan yang setia, para pengikut Tuhan yang telah menang atas dunia ini. So this is the garment for those who are victorious, who win the war. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, ketika kita terus menyempurnakan kerohanian kita, kita terus setia, saudara, kita akan dikenakan pakaian dari lenan halus ini. So if we cultivate our spirituality and then we win the battle, we will receive this fine linen. Nah, kita lihat Wahyu pasal 19 ayat 14, saudara. Ini juga sama. It is the same, Revelation chapter 19 verse 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, lenan halus ini dalam bahasa Yunani, saudara ya. Ini adalah artinya buzison atau buzisos, saudara ya. So fine linen in Greek is buzison or buzisos. Nah, jadi ini adalah pakaian yang akan kita kenakan bagi orang-orang yang akan diselamatkan, mereka yang tetap beriman di tengah dunia yang tidak menentu ini. Those who are saved and those who are loyal to the Lord will receive this fine linen. Nah, saudaraku yang terkasih Tuhan, tentu kita akan terus berusaha mengenakan pakaian ini, saudara, supaya kita akhirnya mendapatkan mahkota Stefanos, mahkota kemenangan dalam iman kita. So hopefully we will wear all these garments until the end, so we will win and then wear the victorious crown. Kita lihat bagian yang terakhir. And the last part. Apa senjata yang akan kita gunakan untuk bisa memenangkan peperangan rohani ini? What is the weapon that we will use to fight to win the spiritual war? Dengan firman Tuhan. It's the words of God. Wahyu pasal 19 ayat yang 11. Revelation chapter 19 verse 11. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Ketika kita menghadapi 3 mulut itu. When we face the 3 mouths. Dan mulut yang ketiga adalah mulut nabi palsu. And the third mouth is the false prophets. Nah, firman Tuhanlah yang akan bisa memenangkan kita. Only with the words of God that can make us victorious. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kita lihat ayat yang ke-12. Verse 12. 13.
and 13. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13, saudara. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, saudara, pedang dari mulut Tuhan Yesus, pedang ini adalah firman Tuhan. So the sword that comes out from the mouth of God is the words of God. Ya, yang menunggangi kuda putih ini adalah yang setia dan yang benar. Dia adalah Allah sendiri. And the one who sat on the white horse is the faithful and true, who is actually God himself. Ya, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. And he wear the garment, he was clothed with a garment that has been dipped in the blood. Nah, saudara, firman Allah ini adalah senjata kita. Ini adalah pedang kita untuk bisa melawan daripada segala perkataan, rupa-rupa pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. So the word of God is our sword to fight against the false teachings. Kitab Ibrani mengatakan bahwa firman Tuhan bagaikan pedang yang tajam, bermata dua. So in the book of Hebrews says that the word of God is like double-edged sword. Dia bisa memisahkan, ya saudara ya, jiwa, sendi, tulang. It can separate the bones and the marrow. Dia bisa memisahkan pemikiran-pemikiran, saudara. So it can differentiate the teachings. Dengan firman Tuhan kita tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. With the word of God, we will not be troubled with so many teachings and thinkings. Nah, apakah kita pada hari ini menyukai firman Tuhan? Today, do we like the word of God? Apakah kita suka membaca Alkitab? Do we like to read the Bible? Atau kita hanya membaca buku-buku motivasi, buku-buku pengembangan diri? Or we just read the motivation books? Ya, buku-buku psikologi, buku-buku kejiwaan, saudara. Or psychology books? Saudara, sesungguhnya segala ilmu ada di dalam Alkitab. Actually, all the knowledge is within the Bible. Ya, orang yang takut akan Tuhan itulah sumber daripada segala hikmat. The one that fear God is actually the beginning of wisdom. Ya, orang yang takut akan Tuhan sesungguhnya dia adalah orang yang bijaksana, saudara. The one that fears God is the wise person. Nah, pada hari ini, mari bersama-sama kita renungkan. Today, let us ponder. Apakah kita menganggap firman Tuhan ini adalah sebagai senjata kita? Do we use the word of God as our spiritual weapon? Kalau kita menganggap firman Tuhan ini sebagai senjata kita akan menggunakannya, kita akan menyukainya. Ini adalah senjata kita. If we acknowledge this, we will use the word of God as our spiritual weapon. Ya, Gereja Yesus Sejati sesungguhnya menyampaikan firman Tuhan. The true Jesus Church only talks about the truth of God. Ketika kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita tidak berfokus kepada dongeng nenek-nenek tua. If we use our ear to listen to the true word, we are not indulge ourselves in the myths of this world. Jangan suka mendengar yang suka ya saudara ya. Mendengar firman Tuhan itu membosankan. Saya lebih suka dengar ilustrasi, saya lebih suka mendengar cerita-cerita tentang misalnya filsafat dan lain-lain, saudara. Maybe sometimes we think the words of God is too boring for us, so we prefer to listen to the philosophies, to other illustrations. Hati-hati, saudara. Sesungguhnya itulah arus dunia yang akan bisa mengubah hati kita. We should be watchful that these teachings might deviate our heart. Ya, tetapi firman Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Dia bisa membedakan mana benar, mana salah. The word of God is eternal and it can actually separate between the rights and wrongs. Tanggal 11 sampai 13 Januari, saudara, kita ada KKR. On 11 until 13 of January, we have the spiritual cultivation. Dengan satu tema pengajaran kitab Zakaria. And the theme is the teachings from the book of Zechariah. Apakah kita punya satu rasa rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu? Do we hunger and thirst for the words of God? Ya, hati kita mau dipenuhi, bumi kita dalam diri kita ini mau dipenuhi dengan firman itu. Do we want to fill the earth within our heart? Ya, supaya kita bisa menang melawan daripada peperangan rohani ini. So that we can win the spiritual war. Ya, dan rencananya saudara, Sekolah Tinggi Teologi juga rencananya akan diadakan di bulan Maret ini di Gereja Jakarta.
And also the theological school will be organized in this church in Jakarta. Sesungguhnya saya mendorong bagi para pemuda, para jemaat bisa menjadi pendengar daripada sekolah tinggi teologi ini. So I encourage actually especially for the youth and all the congregation to also listen to the lectures. Ya saudara, kita punya waktu, mungkin pekerjaan kita fleksibel waktunya. Gunakanlah kesempatan ini untuk bisa belajar Alkitab, kitab demi kitab. Use our spare time, use our time to learn about the Bible. Gunakanlah kesempatan itu saudara, supaya kita benar-benar punya senjata untuk bisa melawan daripada 3 mulut yang menyerang kita. Use this opportunity to be able to fight against the 3 mouths of the devil. Ya, kesimpulannya saudara. So the conclusion is Senjata untuk bisa melawan daripada 3 mulut ini. the weapons to fight against the 3 mouths. Ya, bumi yang menolong, kita harus datang ke rumah Tuhan. First is the earth, which is for us to come to the church. Kita juga harus memenuhi hati kita dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Hati kita adalah bumi yang damai yang harus kita kontrol, saudara. Second is our heart that we need to keep, control our heart. Nah, kuatkanlah iman bersama dengan Tuhan. So we need to strengthen our faith to stay in the Lord. Dan gunakanlah senjata firman Tuhan. Kuasailah firman Tuhan untuk bisa melawan daripada peperangan rohani ini. And we should be able to use the word of God to win the spiritual battle. Tuhan Yesus menyertai sampai akhir zaman. Amin. The Lord be with us until the end.